Bila Anda mendengar kata bank, mungkin akan terbayang suatu tempat yang sibuk dengan urusan keluar masuknya uang. Ya, bank memang identik dengan masalah uang. Tetapi apakah Anda pernah mendengar nama bank jaringan? Konon bank tersebut tidak bergerak dalam masalah pengelolaan uang, melainkan bergerak dalam bidang pengelolaan jaringan yang berasal dari manusia dan hewan. Nah, Anda ingin mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan oleh bank jaringan tersebut dan apa sih manfaatnya dari jaringan-jaringan itu? Yuk, kita temui Bapak Basril di Bank Jaringan Riset Batan, di mana beliau adalah salah seorang peneliti senior di Batan yang bertugas melakukan penelitian dan pengembangan di bidang tersebut. Mari. Mari. Itulah ruangan Bank Jaringan Riset Batan. Ayo. Selamat pagi Pak Basril. Selamat pagi, silakan masuk. Silakan dipakai, Bu. Terima kasih. Pak Basril, kami ingin menanyakan mengenai jaringan yang dikelola oleh Bank Jaringan Riset Batan ini. Boleh kan? Oh, tentu. Silakan, Ibu. Apa sih yang dimaksud dengan bank jaringan itu? Bank jaringan itu, Bu, adalah suatu sistem kemudahan yang berupaya untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan jaringan biologi untuk kepentingan klinis. Bank Jaringan Riset Batan adalah merupakan bank jaringan pertama di Indonesia yang menggunakan teknik radiasi untuk mensterilkan jaringan-jaringan biologi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Adapun keistimewaan dari sterilisasi jaringan biologi dengan radiasi bisa awet lebih lama bila dibandingkan dengan non-radiasi. Sebenarnya pemanfaatan jaringan biologi ini sudah lama dilakukan dalam dunia kedokteran. Tetapi penelitian pengawetan jaringan biologi dengan cara radiasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1986 oleh Dr. Nazli Hilmi. Amion segar yang sudah dikeringkan dengan cara khusus atau istilahnya liofilisasi kemudian disterilkan dengan radiasi. Selanjutnya disebut amion liofilisasi steril radiasi atau ALS. Amnion segar yang mengandung kolagen dan beberapa hormon serta enzim ini didapat dari plasenta bayi yang dilahirkan oleh ibu sehat bebas dari penyakit menular seperti HIV dan hepatitis B atau C, baik dari kelahiran normal maupun melalui pembedahan. Sedangkan untuk penelitian graf tulang, baik yang berasal dari tulang manusia disebut allograf ataupun tulang sapi disebut xenograf, dimulai pada tahun 1992. Tulang tersebut diproses dengan cara pengurangan mineral dan proteinnya, kemudian dikeringkan dengan cara khusus, selanjutnya diiradiasi
untuk sterilisasi. Sedangkan pembekuan pada suhu minus 80 derajat Celcius dilakukan untuk menjaga jaringan alograf agar tetap awet dan terjamin keamanannya sebelum diproses yang dapat digunakan sebelum 5 tahun. Menurut Pak Basril, di tempat ini pernah disimpan sepotong tulang seorang pasien yang tercemar penyakit, kemudian dibersihkan dengan cara sterilisasi radiasi, dan setelah dinyatakan bersih dari penyakit, tulang tersebut dipakai lagi oleh pasien pemiliknya. Ini adalah amnion liofilisasi steril radiasi, disingkat ALS, dan juga graft tulang yang sudah diproduksi. Produk ini disimpan pada suhu 4 sampai dengan 10 derajat Celcius dan terhindar dari cahaya matahari langsung. Dapat digunakan sebelum masa kadaluarsa 2 hingga 5 tahun tergantung dari jenis jaringannya. Konon amnion liofilisasi steril radiasi disingkat ALS produk Batan sangat baik untuk penutup luka seperti luka bakar, luka terbuka, bahkan juga luka lepra, terutama luka stadium 1 dan 2. Luka-luka tersebut sangat berpotensi terjadinya suatu kecacatan. Adapun graft tulang banyak sekali kegunaannya dalam dunia kedokteran. Jadi banyak sekali produk dari Bank Jaringan Riset Batan yang dipakai pada bidang kedokteran gigi. Jadi sampai saat ini banyak sekali kerusakan di rongga mulut yang mempergunakan produk dari Bank Jaringan Riset Batan tersebut. Jadi kerusakan-kerusakan apa? Jadi kerusakan yang ada di rongga mulut itu ada yang kecil, ada yang besar. Kalau yang kecil biasanya kita suka menyebutnya sebagai defect periodontal. Kalau kerusakan besar bisa karena trauma dan sebagainya. Tapi untuk kasus-kasus kecil, kerusakan tulang yang kecil, itu kita biasa mempergunakan jenis tulang itu yang berbentuk graft, bone graft. Jadi itu dia bentuknya bubuk atau powder. Dan untuk kerusakan yang besar, defect daripada kerusakan tulang itu besar, kita biasanya menggunakan kombinasi dari beberapa tulang, daripada beberapa graft tersebut, yaitu berbentuk granul ataupun bone graft. Juga kita kombinasikan dengan yang bentuk membran. Itu membran pun kita punya berbagai macam bentuk ya. Selain periosteum, perikardium, juga berbagai bentuk, macam produk lain lagi. Tapi untuk kasus yang kerusakan besar itu kita tidak cukup menggunakan satu item saja produk, itu dengan campuran kombinasi beberapa bentuk dari graft yang produksi dari Bank Jaringan Riset Batan tersebut. Dan guna daripada pemakaian graft tersebut untuk kerusakan-kerusakan tadi, dia akan merangsang regenerasi daripada jaringan keras, yaitu tulang, serta jaringan lunak, yaitu bisa gusi, yang fungsi daripada jaringan-jaringan tadi mendukung gigi supaya tetap stabil dan awet di tempatnya. Graft tulang juga sangat bermanfaat bagi bidang ortopedi. Selamat pagi, Dok. Pagi, Dok. Pagi.
Dok, kami mohon penjelasan mengenai pemanfaatan graf tulang dalam bidang ortopedi itu untuk kasus-kasus apa saja, dan sumber-sumbernya itu dari mana saja ya dok ya? Baik dok, saya coba jawab pertanyaan satu persatu ya dok ya. Tadi kita dokter menanyakan mengenai alograf tulang itu di bidang ortopedi saat ini sangat diperlukan. Seperti kita tahu kalau ada tulang yang hilang ya karena infeksi, karena kecelakaan, karena tumor segala macam, maka bagian itu hilang sama sekali. Nah, kalau bagian itu tidak diganti, pasien akan menjadi cacat. Karena misalnya yang bagian hilang itu di bagian kaki, kan pendek atau bahkan tidak bisa bergerak sama sekali, harus kita amputasi. Nah, dengan adanya allogram maka bagian-bagian yang tulang yang hilang tadi kita bisa isi, ya, karena tentu tidak bisa diisi dengan hal-hal lain. Kita harus masukkan dengan allograf, ya. Allograf tulang itu kan dengan bantuan batan bisa diolah sehingga bisa dimanfaatkan pasien lain. Nah, sumber-sumber alograf itu tentu dari pasien lain ya, karena itu tulang manusia ditanam ke tulang manusia yang lain. Nah, sumber-sumbernya macam-macam dok ya. Misalnya kalau kita lihat tulang ini ya, pada saat ini kan karena kita masuk dalam abad di mana osteoporosis itu tinggi karena orang usia lanjut itu banyak orang patah di leher tulang paha bagian atas. Nah, ini kalau misalnya tulang paha bagian atas ini patah, maka kepalanya ini akan dibuang kan dok. Nah, kita pasang dengan implan baru, tapi kepala ini bisa dimanfaatkan ya untuk menjadi donor bagi pasien lain. Tentu kita akan tanya ke pasien itu apakah bagian tulang ini akan dikubur oleh keluarga penderita, apakah dimanfaatkan sehingga bisa dipakai oleh pasien lain ya, jadi tentu ini sumber-sumbernya harus dari pasien lagi gitu ya. Atau misalnya orang kecelakaan ya, kakinya mulai paha ke bawah sudah tidak bisa diselamatkan karena terlalu hancur, kita tidak bisa sambung segala macam, maka harus kita amputasi. Nah, kaki yang diamputasi itu tentu kalau keluarganya bersedia, kita bisa kirim ke batan untuk dimanfaatkan sehingga tulang yang tadinya mati itu bisa hidup dan bermanfaat jadi untuk pasien lain, sehingga pasien itu tidak menjadi cacat permanen. Kira-kira gitu. Terima kasih banyak dok ya, waktu yang diberikan. Terima kasih, selamat pagi. Sesuai dengan kebutuhan bidang kedokteran yang terus meningkat, ALS dan graf tulang dari Bank Jaringan Riset Batan telah banyak dimanfaatkan oleh rumah sakit besar, bukan saja yang ada di Pulau Jawa, namun juga di luar Jawa. Seperti salah satunya adalah Rumah Sakit M. Jamil yang ada di Sumatera Barat. Cikal bakal diadakannya Bank Jaringan RSUP Dr. M. Jamil Padang ini atau Hospital M. Jamil Tissue Bank dimulai pada tahun 1972 dengan penggunaan amnion segar langsung kepada penderita luka bakar. Kemudian pada tahun 1993 atas bantuan Batan Jakarta, kita adakan penelitian pemakaian amnion radiasi pada penderita luka bakar dan ulkus diabetikum. Kemudian kita ada usahakan untuk membentuk bank jaringan di Padang, dan atas bantuan IAEA kita dibantu dengan sebuah radiator gamma dan dapat berproduksi tahun 1907 produksi pertama amnion yang telah diradiasi. Secara resmi tahun 1998 tanggal 28 Oktober diresmikan oleh Menteri Kesehatan dan kemudian langsung berproduksi amnion radiasi. Amnion ini sudah dipakai di beberapa rumah sakit negeri dan swasta
untuk Sumatera atau bahkan Indonesia bagian barat. Untuk selanjutnya kita akan meningkatkan produksi tentang tulang, tendon, dan lain-lainnya. Rumah Sakit Jamil yang terletak di Kota Padang, Sumatera Barat ini telah lama memanfaatkan amnion dan graf tulang hasil penelitian Batan. Di rumah sakit ini sudah banyak pasien penderita luka yang telah merasakan manfaat pengobatan dengan amnion dan graf tulang. Bahkan rumah sakit ini pun amnion digunakan pula untuk operasi mata. Sesuai tuntutan kebutuhan yang terus meningkat, ada beberapa rumah sakit di Indonesia yang sudah memproduksi amnion sendiri seperti di Rumah Sakit Jamil dan juga Rumah Sakit Dr. Sutomo di Surabaya. Adapun kebutuhan amnion disumbangkan dari beberapa rumah sakit yang ada di Sumatera. Bahkan Rumah Sakit M. Jamil kini telah dilengkapi pula dengan alat iradiator untuk proses sterilisasi radiasi yang merupakan sumbangan dari IAEA melalui Batan. Tetapi untuk pemanfaatan graf tulang, Rumah Sakit Jamil ini masih tetap menggunakan hasil produk Batan. Sedangkan Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya belum memiliki iradiator sendiri dan untuk sterilisasi radiasi amnion dan juga untuk graf tulang tetap dilakukan di Batam. Dengan adanya amnion ini, lukanya bisa kering, dan dari luka semula lebih kurang 7 kali 5, sekarang 1 senti hanya tinggal. Dan sekarang istri saya masih dirawat jalan dan tetap memakai amnion. Dulu pemakaian amnion ini 8 buah untuk 3 bulan, sekarang hanya 1 buah untuk 3 bulan. Pemanfaatan amnion dan graf tulang tidak saja untuk menutup luka, tetapi digunakan untuk mata, seperti yang dilakukan di Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung. Saudara, kami sekarang sudah berada di Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit mata rujukan nasional. Mari kita temui dokter ahli mata yang menggunakan jaringan produk Batan. Kami di Rumah Sakit Mata Cicendo telah menggunakan produk-produk dari Bank Jaringan Riset dari Batan. Adapun produk-produk itu kita gunakan untuk kasus-kasus satu ulkus kornea. Biasanya kita gunakan adalah amnion graf. Kedua, kita juga bisa gunakan produknya itu adalah implan yang kita gunakan pada kasus-kasus pasien setelah dilakukan tindakan eviscerasi. Selain itu, pada kasus-kasus fraktur, blowout fraktur ataupun rima, kita bisa gunakan juga adalah bentuk yang plate, bone graft plate yang kita gunakan pada pasien tersebut. Dalam mencanangkan 100 tahun Rumah Sakit Mata Cicendo ini, kami juga menerima atau terbuka untuk dilakukan kerjasama dalam bidang riset ataupun lainnya dari pihak-pihak lainnya. Dr. Angga, sejauh mana kerjasama yang telah dilakukan antara Rumah Sakit Mata Cicendo di Bandung dengan Bank Jaringan Batan dalam hal kaitannya dengan penggunaan produk dari Bank Jaringan? Sejak tahun kurang lebih 2006 waktu itu kita diawali dengan penelitian kerjasama hewan. Waktu itu kita melakukan penelitian implantasi tulang
untuk mengatasi kasus-kasus pasien yang dilakukan pengangkatan bola mata. Sudah dilakukan kelinci, dan itu berlangsung sampai tahun 2007 kemarin, dan alhamdulillah hasilnya secara histologis baik. Kemudian untuk aplikasi itu yang untuk bidang penelitian. Lebih lanjut mungkin dilanjutkan dengan ke uji klinis atau? Untuk uji klinis kita sedang melakukan uji klinis penelitian, kebetulan kita kerjasama lagi dengan Batan untuk aplikasi di populasi manusia terbatas. Kemudian sekitar bulan Juli Agustus kemarin 2008 kita untuk penelitian ini, terutama yang implan ini bosir, kita ajukan untuk bersama Batan, kita ajukan dalam penelitian insentif ristek. Amnion dan graft tulang produksi Batan selain dikontribusikan kepada rumah-rumah sakit secara non-profit, juga disumbangkan kepada korban-korban akibat bencana alam seperti yang pernah terjadi di Aceh dan Yogyakarta, bahkan pernah juga disumbangkan ke negeri tetangga seperti ke Filipina. Saudara, demikianlah sekilas info tentang pemakaian graf amnion dan tulang produk Bank Jaringan Riset Batan. Jaringan biologi tersebut diperoleh dari donor sehat yang menyumbangkannya. Jadi, tidak akan ada bank jaringan apabila tidak ada donor. Dengan menjadi donor, berarti Anda telah membantu sesama. Dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung, kami akhiri. Terima kasih dan sampai jumpa.